Bagaimana cara dakwah anak muda sekarang yang semakin memperhatikan dunia? Apa yang harus dilakukan Pak Ustadz? Masjid, kita bangga melihat program masjid, sapi 19 ekor di sebagian masjid. Pengajian ibu-ibu, yasinan, hari Kamis, banyak. Tapi kalau kita tanya anak-anak muda di mana? Sudah habis diambil warnet Pak Ustadz. Anak muda di mana? Sudah habis diambil pacaran-pacaran. Buatkan program khusus anak muda. Mereka tidak mau gabung dengan pengajian orang tua. Kami nggak mau ikut pengajian sama orang tua karena judul kajiannya Sakratul Maut. Kami tidak mau ngaji sama orang tua karena ustadznya jadul. Kami mau ustadznya anak muda. Dihadirkanlah ustadz anak muda, Imam ITB, Ustadz Muazzamil Hasballah, Ustadz Hanan At-Taqi, Ustadz yang dari Yogyakarta, Salim Afillah, yang penulis Ketika Cinta Bertasbih, Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi. Bawa anak-anak muda itu kemari. Bulan Januari Ustadz Habibur Rahman, bulan Februari Ustadz Hanan At-Taqi, bulan Maret, triwulan, 4 bulan sekali anak-anak muda. Melihat anak muda, ketika Ustadz Muzammil Hasbullah datang mau ceramah jam 8, jam 6 anak-anak gadis sudah menunggu semua. Bayangkan kalau Ustadz Somad yang datang, nenek-nenek semua datang. Nah, ini penting, anak-anak muda ini mesti. Kalian mau apa? Buat pengajiannya pagi. Anak muda mesti disiapkan sarapannya, siapkan. Mereka mau ada acara memanah. Saya baru pulang dari Batam, ada ustadz khusus spesialis memanah. Anak-anak muda ini mau pergerakan. Besok kita ngajinya nggak lama-lama, setengah jam aja. Habis itu gimana? Kita memanah. Manah besar modalnya Pak Ustadz, busurnya aja 1 juta. Anak panahnya lagi. Kalau gitu apa? Program berenang. Berenang juga mahal. Berapa sewa? Itu pantai luas. Berenang di pantai. Anak-anak muda, libido seksual tinggi, harus dibawa terus berolahraga. Main futsal. Futsal mahal sewanya per jam. Berenang kolam renang mahal. Insya Allah di laut, di pantai. Kalau kau berenang banyak, nafsumu hilang. Seksualmu insya Allah meredah. Kalau apalagi kalau berenangnya di tengah, bukan cuma nafsunya hilang, orangnya bisa hilang sekalian. Ini, maka dengan sentuhan ini, mungkin mereka bosan kalau cuma ceramah digurui. Ada dialog, buat modelnya talk, Islamic talk, atau segan dialog. Kita buat, gimana menilai film? Tonton satu film, ayat-ayat cinta, Ketika Cinta Bertasbih, runtuhnya surau kami, tenggelamnya kapal Pandarwik. Buat penilaian. Ambil kasih pena kertas. Apa penilaian Anda? Nanti hari Ahad berikutnya buat lagi. Apa? Penyelenggaraan jenazah. Loh, untuk apa penyelenggaraan jenazah? Kalau saya mati, maka yang memandikan saya, yang mengkafankan saya, yang menyolatkan saya, yang paling baik adalah anak saya. Maka anak-anak kita ada kekeliruan. Ketika dibuat penyelenggaraan jenazah, yang banyak ikut orang-orang tua. Untuk apa? Orang tua nggak perlu ikut, dan mereka yang akan diurus nanti. Penyelenggaraan jenazah itu anak-anak kita. Mereka yang akan ngurus kita. Kami Pak Ustadz mau buat penyelenggaraan jenazah, ini modalnya besar, katanya harus pakai boneka yang dimandikan praktek. Nggak usah pakai boneka. Cari anak-anak muda satu yang malas sholat, mandikan dia. Mandikan dia. Kasih celana pendek, tutup aurat, mandikan. Kasih rinso, semprot, praktek langsung. Nah, anak muda nih kalau tidak kita urus, na'udzubillah, mereka terjebak narkoba, zina, seks bebas, dirangkul terus. Buatkan grupnya, ada grup WhatsAppnya, fanpage-nya, dipantau. Apa mau kalian? Mau apa? Kami penuhi insya Allah. Bagaimana membersihkan daging makanan yang haram terlanjur dimakan Pak Ustadz? Illa man taba, yang taubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal saleh. Orang-orang yang sudah bertaubat, beriman, beramal saleh,
Mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dirubah Allah segala yang tidak baik menjadi baik. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya insyaallah. Bolehkah menggabungkan beberapa mazhab? Misalnya wudunya Syafi'i, tapi solatnya mazhab yang lain. Sah. Wudunya Syafi'i, wuduk Syafi'i airnya sedikit, ambil air. Pas solatnya Hambali, solat subuh ini tadi Hambali, karena Hambali tak pakai kunut subuh. Tapi bismillahnya tadi Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Syafi'i bismillahnya jahar. Kalau Hambali bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu, jadi mencampur mazhab, kalau mengerti mazhab dan tidak membatalkan, maka ada 3 kelompok. Buka Muqaddimah Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili. 3 kelompok. Pertama, tidak boleh talfik sama sekali. Mencampur mazhab itu namanya talfik, karena nanti kacau kata dia. Harus satu mazhab. Yang kedua, ini ekstrim, tidak apa-apa kata dia, selama ada dalil pakai aja. Saya tak setuju ini. Yang ketiga, boleh tapi bersyarat, tidak dalam satu masalah, tidak saling membatalkan. Kalau ada orang baca bismillah jahar, habis itu tidak pakai kunut, apakah sholatnya batal? Ya tidak batal. Yang tak boleh itu saling membatalkan. Cara wuduknya Syafi'i, pas membatalkannya pindah ke Maliki. Itu masalah. Dalam mazhab Maliki, bersentuhan tidak mahram, tidak bersyahwat, tidak apa-apa. Tidak bersyahwat sentuhan, ya tak apa-apa. Tapi cara wuduknya mesti Maliki. Cara wuduknya Syafi'i, dia ambil air sedikit saja. Habis itu dia pergi undangan. Sampai di tempat undangan dia ucapkan selamat, selamat menempuh hidup baru ya. Ujung tangannya kena mempelai tangan perempuan. Itu secara Syafi'i sudah batal. Tapi begitu dia sentuh, selesai dia sholat di masjid. Loh, kamu kenapa sholat? Wudumu sudah batal. Tidak batal menurut Maliki. Saya tidak bersyahwat melihat pengantin tadi. Itu tak bisa, karena cara wuduknya tadi Syafi'i. Kenapa dia pindah ke Maliki? Pusing saya Pak Ustaz. Kalau pusing jangan campur mazhab. Terima kasih, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.